Halo semua, saya Yus Damian. Semoga cita dan syukur selalu melingkupi teman-teman semua. Dan kali ini back to back. Ini sebenarnya klien-klien bekas abis weekend bersama. Tadi Cisora, sekarang adalah Daryl Wezi. Halo. Oke, jadi Daryl Wezi ini gua juga dapat rekomendasi dari Tongku. Jadi sebenarnya semua adalah ya, jadi gua itu sempat jorokin Tongku ke ATI. Tongku baik hati ya, memberikan referensi narasumber yang luar biasa buat di gue kepo ya dari beliau ya. Oke, mau tahu dari Wezi lebih dalam? Kepoin aja terus, gue kepo. Dari Wezi, nah kalau gue ngelihat dari konten dari Instagram dari Wezi tuh, tapi di bawahnya kan beda lagi ya. Iya kan? Fandi Irfansyah ya? Irfandi Hamzah, harus salah ya. Irfandi Hamzah. Jadi yang benar yang mana nih? Apanya ya maksudnya? Nama yang realnya? Nama yang realnya Irfandi Hamzah. Oh, jadi nama real Irfandi Hamzah, ya itu anggap aja nama panggung lah ya. Iya, memang karena kan sebenarnya gue di musik kan, dan gue punya project solo dan namanya Daryl Wezi. Wow, oke. Jadi pertama kali gue follow itu ya diracunin nama Tongku ya intinya. Lu follow nih anak ini nih clairvoyant. Nah, clairvoyant itu apa sih sebenarnya? Sebenarnya clairvoyant tuh orang yang bisa melihat sesuatu lebih jelas, persepsi yang lebih jelas dan mungkin lebih insightful. Lebih jelas itu mereka bisa melihat sesuatu lebih insightful daripada lebih insightful dan insightfulnya juga dalam maksudnya insightful itu adalah future kah atau in present kah atau gimana? Anything. Ya. Tergantung dapatnya apa. Oh, jadi kayak lu dapat abstrak lagi gitu? Yes, bisa dapat abstraknya lagi. Dan itu dari lu sendiri atau dari istilahnya apa, kodam lu lah atau apa? Memang di awal itu perjalanan spiritual gue sendiri tuh memang panjang banget ya. Setiap orang pasti punya cerita masing-masing dan perjalanannya mungkin bisa ada yang lebih panjang dari gue. Dan gue memang dari kecil dulunya bukan clairvoyant kali ya, tapi lebih sensitif aja dulu. Tapi memang jadi dari kecil memang udah sensitif gitu. Jadi dulu gue bisa mendengar apa yang orang nggak bisa dengar, gitu kan. Iya, dan gue waktu umur 3 sampai 6 tahun gue bisa punya mimpi yang sama terus gitu kan. Kayak tadi yang gue sempet bahas juga di weekend bersama. Mungkin itu related sama past life gitu. Oke, jadi kalau teman-teman semua yang mau tahu ngepoin lebih banyak soal past life di weekend bersama ya. Sekali lagi konten kita nyambung soalnya nyambung nih. Ya. Karena ini kita konten dari jam berapa Tom ya? Dari jam 2-an, sekarang jam 11 coy, setengah 12. Wow, untung energinya masih tetap terjaga ya. Dan tadi kata lu sempat bikin shield ya? Shield. Nah, gue sedikit kepo ya. Lu dapat kemampuan ini kapan sih? Yang sekarang, yang kayak sekarang ya? Ya sampai lu jadi sekarang gitu maksudnya. Ya itu kan tadi kan dari kecil emang udah ini. Terus gue kenal kartu tarot tuh tahun 2000, tapi gue baru benar-benar beli, dapat rezeki itu 2002. Jadi 2 tahun kemudian. Jadi lu narot juga? Gue narot dari gue belajar kartu tarot dari 2002 sampai sekarang. Sampai sekarang. Dan lu buka itu juga buka untuk bacain orang? Ya, gue juga buka bacain untuk orang-orang. Oke. Dan lu dapat kayak lu bisa bikin aura. Tadi shield, gua shield dulu apa segala itu dari mana? Jadi gue sekarang belajar pranic healing. Oh, pranic healing, oke. Ya, jadi pranic healing itu teknik untuk menyembuhkan diri kita dan orang lain dan juga semesta dengan cara menggunakan energi kehidupan. Energi kehidupan? Yes, energi ki. Di Reiki itu ki-nya sama, iya. Ki, energi kehidupan. Ki atau kalau misalkan di Chinese-nya mungkin ngomongnya Qi ya? Yes, Qi. benar. Oke. Jadi basically lu healer ya berarti? Sekarang gue belajar untuk menjadi pranic healer. Dan memang sebenarnya sebelum gue belajar pranic healing, ya gitu, banyak orang-orang yang mengerti dunia supernatural dan juga mengerti dunia healing juga. Mereka juga bilang
gue tuh akan jadi healer. Oh jadi memang lu udah diprediksikan akan jadi healer. Tapi gue dulu sempat apaan sih, kenapa sih healing maksudnya apa sih? Terus mereka pun bertanya gitu. Sekarang yang lo lakuin apa sih yang kalau membantu orang? Gue bisa. Nggak tahu sih orang kalau datang curhat tuh ke gue. Terus gue juga dari gue 2002 itu gue belajar kartu tarot. Gue suka kasih bacaan gratis untuk orang-orang. Jadi gue sini gue bacain dan itu tuh udah ya mungkin udah ratusan atau ribuan orang yang udah gue bacain. People tapi lewat jalan itu ya tarot ya. Dan waktu itu juga orang-orang yang mengerti ini dunia supranatural, mereka bilang itu healing. Itu cara healing. Tarot reading tuh healing gitu. Tapi kalau prani kan kalau namanya prani kan pakai prana kan setahu kan energi ya. Oke, jadi lu harus gitu. Yes, benar. Tanpa sentuh, tapi energinya keluar lewat dari tangan lu gitu ya. Dari tangan. Iya, tapi gua ambil dari semesta. Wow. Dan itu lu belajar sendiri atau enggak? Ada organisasinya World Pranic Healing Indonesia. Itu juga ada di Bali, ada di Jakarta, di Filipina. Oh, gede ya. Jadi sebenarnya dan komunitasnya seluruh dunia bahkan. Oke. Menarik banget. Nah, dan sekarang kalau lu dengan kayak misalkan tadi lu bilang clairvoyant itu bisa melihat sesuatu dengan jelas gitu ya. Berarti kan istilahnya lu ada kacamata lain yang membuat itu lebih jelas dibandingin orang normal biasa melihat misalkan begitu ya. Contohnya kayak gimana sih? Contohnya, misalnya gue itu tipikal clairvoyant yang bisa lihat bencana alam atau merasakan bencana alam gitu. Jadi kalau tadi seorang empath gitu ya, gue sebenarnya ada pecahan empath juga, tapi geomantic empath gitu. Jadi gue bisa ngerasain tanah. Tapi lebih ke geo ya? Iya, jadi tanah, air, api, atau udara yang mungkin related sama disaster ya gitu. Lebih ke disaster ya? Terus, tapi selain itu pun juga merasakan banyak juga yang lain-lainnya gitu ya. Gitu. Lo kalau misalkan kayak gitu, sorry, gue mau tanya sedikit. Kayak misalkan lo tahu soal disaster misalkan gini. Lu dapat gambarannya, lu bisa tahu exact waktunya gak? Exact waktu biasanya kadang dapat, kadang enggak. Jadi gue bisa melihat slots, kayak tau lah slots, kayak apa sih yang ada di kasino gitu, itu tanggal. Jadi kayak gitu cara gue melihat ya. Tahu-tahu gue nanti meditasi, nanti akan melihat banyak angka gitu, kayak slots. Oke. Gitu. Ini kayak ada sesuatu yang naik di sini, oke? Gue nggak tahu apa ya, tapi maksudnya kayak ada sesuatu yang kayak di sini gue ada yang naik, set gitu loh. Oke. Berarti untuk tanggal itu, jadi gua rada apa ya, mengclarify gambaran lu ya. Yes. Jadi mungkin lu lihat visionnya, lalu tiba-tiba ada kayak slot gitu. Buat untuk tanggal ya, tanggalnya. Untuk tanggal. Jadi gue banyak ngelihat tanggal atau angka kode, dan itu biasanya akan bisa gue interpretasikan lebih luas lagi. Jadi ini angka ini adalah kuncian untuk beberapa kejadian berikutnya nih. Jadi kalau misalnya ada kejadian-kejadian berdasarkan dari berita, gue akan perhatikan elemen angkanya gitu, atau perhitungan angka. Dan lu gitu. Berani untuk share itu di sosial media? Berani. Why? Karena kan kalau gue mikirnya kan, lu bakal banyak dihujat lah karena lu halu apa segala bla 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 bla. Why? Itu kan sebenarnya klasik ya, mau dihujat, mau disukain orang gitu. Iya sih. Dan tujuan gua untuk share itu sebenarnya adalah untuk membantu referensi sih, membagikan referensi ya untuk mitigasi ya gitu, pencegahan bencana ya. Iya, maksudnya gua bukannya sok jadi pahlawan kesiangan atau apa, tapi memang dengan titah atau istilahnya apa ya, perintahnya gitu dari ya leluhur atau ascended masters yang udah ditugasin untuk datang ke gua waktu terbukanya si spiritualitas gua ini, ya memang mereka bilang gue akan bantu Nusantara atau Indonesia untuk jelasin gitu energi, terus juga bencana alam, pertanda. Jadi waktu itu 2020 tahunnya,
Dan sebelum 2020 itu perjalanan juga agak panjang. Kenapa gue bisa menginterpretasi sesuatu yang berkaitan dengan bencana cuma lewat simbol? Padahal itu yang gue lihat adalah kebanyakan simbol, siluet, terus bisa juga berupa gambar saturated. Oke. Ya, bisa juga berwarna. Jadi warnanya tapi saturated ya. Berwarna tapi dia saturated. Jadi dia tidak ada dal gitu ya? Ada dal, ada fade gitu kan? Benar. Terus, nah dia bisa berupa stop motion, gambar stop motion, gitu. Dan itu banyak sih ininya, apa kesan terselubungnya dan gitu. Gue harus interpretasiin. Jadi kalau dibilang lu tuh ngeramal dosa lu, kalau di agama lu kan Islam gitu. Sebenarnya yang gue lakukan itu bukan meramal gue exact, gue tahu waktunya, tapi gue dikasih referensi. Ini lo pertandanya. Iya, jadi lu mau ngapain? Iya, gue share ini. Iya, misalkan lu share nih. Gua sebagai yang ngeliat itu sisa di guanya. Guanya mau jaga-jaga boleh, guanya mau cuek boleh, iya kan? Tapi at least lu udah kasih tanda yang memang istilahnya Tuhan izinkan lu untuk share itu ya. Share itu, dan itu hanya sebatas porsi itu aja. Jadi gua nggak pernah share sesuatu yang gue lebay-lebayin atau gue istilahnya twist ya gitu ya, kayak mau didramain dibikin supaya viral gitu ya. Yes, benar. Dan gue kalau ditanya ini tuh apa gini-gini, terus gue dibilang lu nggak jawab lagi, lu nggak bisa jelasin ya. Bukan gue nggak bisa jelasin, lu mempertanyakan sesuatu yang gue aja sendiri gue nggak lihat. Jadi kenapa gue harus jelasin gitu. Oke. Dan sometimes mungkin ada pesan-pesan yang memang nggak boleh diceritain. Yes, benar. Jadi kayak ya ini sih agak unik ya. Gue sempat ngobrol juga ada beberapa teman gue. Jadi dia cerita bahwa dia dapat visionnya itu adalah kayak Grim Reaper terbang-terbang. Grim Reaper terbang-terbang. Terus ada orang lain lagi yang melihat visionnya itu kelaparan. Ya kan? Begitu dicek ternyata COVID. Ya kan? COVID yang pas Delta itu kan. Jadi kelaparannya nilainya naik. Ntar ada di sini. Ada. Oke, jadi udah bawa jurnal ya guys ya. Ini jurnal apa nih? Jadi ini jurnal spiritual gue. Oke. Jadi mulai dari pertama gue first contact gitu ya. Pertama ada satu roh penasaran gitu. Namanya Sumiati. Ini first contact. First contact gue. Berarti lu baru bisa 2020 kan? Iya. Ini yang buat arwah ya. Buat arwah. Kalau yang buat clairvoyance-nya? Clairvoyance ya 2020 juga. Bener. Ini tuh salah satu terbukanya. Ini dia si Mbak Sumiati ini adalah boleh gerbang. Ditunjukin? Iya boleh. Jadi Mbak Sumiati ini dia spirit ya arwah penasaran. Jadi beliau meninggal di gunung waktu itu di kebun sawit. Di sini ada tulisannya guys, mimpi astral 20 Maret 2020. Jadi ini benar-benar baru awal-awal Covid banget nih. Yes, benar. Ya, baru awal Covid banget terus lu dapat spiritual awakening dia. Jadi sebelum ini kan Maret Maret 2 Maret. Jadi 20. Yes, 20 Maret. Januari itu gue dinyatakan sembuh dari sakit yang berkepanjangan selama 3 tahun. Oke, boleh tahu gak sakitnya? Jadi sakitnya itu lebih kayak vertigo, tapi sebenarnya kalau gue diagnosa ke beberapa dokter dan ahli syaraf, bahkan neuroscientist, mereka bilang bukan vertigo. Jadi tidak ada penyakitnya, mereka pun tidak bisa mendiagnosa gitu. Jadi penyakitnya fisik atau astral? Jadi waktu selama sakit itu memang ada banyak pengalaman astral projection waktu gue sakit. Banyak. Waktu lu sakit. Gue tapi sebelumnya pernah astral projection nggak? Sebelumnya ya pernah sih, tapi cuman jarang doang. Tapi itu SMP, SMA, kuliah. Oh jadi sebenarnya lu dari kecil lu udah bisa gitu. Iya. Udah bisa tapi jarang banget. Lihat gak? Maksudnya lu orang yang kalau kata Tom kan indigo interdimensional yang bisa ngelihat gitu-gitu ya. Maksudnya lu dari gua nggak bisa ngelihat secara mata telanjang, nggak bisa. Kayak gini gitu sekarang nggak bisa. Oh. Gua hanya bisa melihat. Gua baru mengetahui ini kan begitu gue sering astral projection terus sering kontak sama arwah-arwah penasaran juga dengan cara mata ketiga ya, mata batin.
di situ gue baru lihat, oh yang gue lihat itu bukan dengan mata telanjang ya, mata, kalau orang Islam bilang mata zohir. Gue melihatnya dengan mata batin. Mungkin ada di sini gitu, karena yang gue lihat tuh kayak satu gitu loh, kayak ada di tengah gitu. Gitu. Dan itu kalau kalian pernah nonton film Netflix Sabrina tuh ada temennya yang dia buta, dia clairvoyant tuh. Nah dia bisa lihat, dia keluar dari badan, dia dikasih tahu sama leluhurnya sama neneknya. Nah itu dia lihat kan, pandangannya agak blur kan, persis kayak gitu. Wow. Jadi sebenarnya banyak film-film yang Karena menggambarkannya kita ya. Mereka riset sih, gue yakin. Menggambarkan realnya kita, maksudnya ada yang seperti itu ya. Jadi sebenarnya lu dari kecil udah bisa astral projection nih, unik banget. Iya, tapi yang gue nggak tahu. siapa? Nggak ada. Tapi gue nggak tahu. Otomatis maksudnya. Otomatis sih. Tapi gue nggak tahu itu astral projection ya. Dan lu bisa ngelihat badan lu sendiri. Nah, gue pernah ngelihat gue tidur, tapi waktu gue kecil, karena gue nggak ngerti kan, masih kecil banget ya. Tapi gue sekarang cuma pernah bisa lihat. Jadi gue kok keluar badan, misal gue lagi begini, yang gue lihat tuh ada ya tangan macam gue gitu, tapi gue bukan tidur ya gitu, kayak tidur tapi kayak gue kayak ngelewat gitu. Kayak overlapping gitu ya. Overlapping. Nah terus juga tahu-tahu ada sesuatu yang ada di badan gue gitu, kayak lewat gitu, kayak oh nih gue akan lihat sekeliling gue kayak burem gitu. Oke, gue astral projection gitu. Jadi kalau astral projection itu adalah fisik lu anggap aja kayak tidur. Iya. Tapi si roh lu itu benar-benar apa namanya, sadar ya. Iya. Terus juga gue pernah astral projection dipaksa sama leluhur karena ada pesan gitu. Nggak ada yang masuk ke mulut gue. Iblis. Oh my god. Jadi gue disuruh keluar dulu. Kamu lihat tuh di mulut kamu, terus akhirnya mulut ini. Jadi gue tidur dengan gitu. Gue nggak mulut gue iblis. Tapi badan gue kan lebih kecil dari mulut gue. Hah? Jadi itu jiwa gue sebenarnya. Oke. Jadi lihat ke dalam, jadi kayak anjir mulut gue gede banget gitu. Jadi ketika lo keluar dari badan lo dan lo menjadi jiwa, itu tuh lo nggak akan merasa lo tuh setinggi yang sekarang di real gitu. Tapi lo akan lihat kayak badan gue gede banget gitu. Terus kayak gue ngeliat ke belakang, dua leluhur gue kayak itu kamu ada yang masuk gitu. Jadi kita keluarin barang-barang ininya iblisnya gitu. Jadi itu dia anak iblis gitu. Oh masih kecil. Masih kecil. Jadi dia nyaring juga ya suaranya gitu. Kenapa dia mau masuk ke lo? Jadi waktu di malam itu sebenarnya itu mau full moon waktu itu. Terus nggak lama waktu itu juga sebenarnya Gunung Merapi itu juga mau meletus waktu itu. Kalau gue seingat gue ya. Jadi mungkin banyak makhluk astral yang di saat itu ya mungkin parade kali ya. Mungkin kita nggak pernah tahu kan. Gitu. Dan itu iblisnya ini anak kecil, jadi mungkin dia kayak mampir. Gitu, kayak anak kecil kan suka mampir kayak gitu, ngilang gitu main gitu ya. Nah, terus habis itu waktu pas gue lihat gitu di belakang samping gue itu ibunya gede gitu badannya. Dia juga pengen anaknya itu keluar dari badan, lu ngapain sih? Oh, gitu. Ayo sini gitu. Tapi ibunya nggak maksudnya nggak iseng sama lu ya? Enggak. Jadi memang kayak ini juga ya. Maksudnya sosoknya kayak gimana sih kalau iblis itu? Ada gak? Ini gue bener gak kayak gambaran-gambaran yang selama ini? Ini yang mana nih? Ini anak. Oh, anaknya begini ya? Iya. Ini ada loh, out of body experience. Jadi benar-benar lagi astral projection ya? Iya. Jam 2.30 sampai 4 AM ya, ditulisnya. Demon's Mom. Iya, ibu ya. Jadi lu kelihatan cuma siluet gitu ya? Dia lagi kayak nyuruh, ayo keluar gitu. Karena dia maksudnya sulit diajak negosiasi. Ya karena mungkin anak kecil ya, anak kecil kan kadang-kadang diminta apa dia kayak masih belum ngerti kan. Iya benar. Oh, oke. Iya. Dan waktu dikeluarin bareng-bareng sama leluhur gue ini, ayo masuk, sekarang masuk gitu. Jadi kayak dia keluar, gue disuruh masuk. Jadi begitu disuruh masuk,
gue bangun itu gue kayak gitu. Jadi kayak ada ngap gitu ya. Dan itu benar-benar kayak real time gitu. Oh. Jadi tuh bener, wah gila. Habis itu gue aus banget, gue cari minum ke bawah. Dan itu, ya itu, pas itu gue langsung gitu. Lu kalau kayak sorry, lu berapa bersaudara kalau boleh tahu? 3 bersaudara. 3 bersaudara, anak ke 3. anak ketiga, oke. Yang lain-lain kakak lu ada kemampuan ini gitu? Atau lu dapat kemampuan ini dari mana sih? Leluhur kah atau apa dari siapa gitu, kakek nenek? Jadi Mbak Sumiati ini sebenarnya kan Menolong gue. Kunti ya? Iya Kunti, Oke. sebenarnya. Menolongnya seperti apa? Mbak Sumiatinya ini masih gentayangan kan gitu ya. Terus kayak dia lagi gangguin orang lagi jaga kebun sawitnya gitu kan. Terus Bu, maksudnya nolong gimana sih Bu? Gitu. Saya nggak tahu maksudnya nolong apa gitu. Saya aja ini bingung nih, ini apa Bu gitu. Bisa gampang, kamu nanti belajar sendiri. Kamu tahu sendiri nanti. Gue bilang sama Tuhan gitu. Ya Allah, ini gue give up. Gue fix, gue give up. Gue nyerah, gue terserah. Allah mau kasih Mau jalan mana gitu ya? Kasih gue umur yang panjang, mau umur yang pendek, terserah. Saya pasrah gitu. Saya bukan siapa lah gitu. Saya sadar banget. Tapi memang kalau saya bisa sembuh nih ya Allah, saya benar-benar berterima kasih banget dan ini benar-benar keajaiban lah gitu. Pas waktu itu gue lagi bersender di tempat tidur, tahu batin gue bilang meditasi.